kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan, membaca Alkitab, dan mendengarkan firman Tuhan. Oke, teman-teman semuanya siap? Tapi sebelum kita masuk ke DP Kid, kita mau berdoa dulu ya. Yuk teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan memuji dan memuliakan nama-Mu melalui video DP Kid. Tuhan sendiri yang hadir bersama-sama dengan kami dan memimpin kami di sekolah minggu kali ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, semuanya siap memuji Tuhan ya? Oke, 1, 2, 3. Semua yang ada di rumah, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab ya. Sudah siap semua? Mari kita buka Injil Yohanes 6 ayat 1-21. Kita baca bersama. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang itu.
kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potong-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuhnya dengan potong-potongan dari kelima roti jelai yang lebih. Setelah orang makan, ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari ini sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka akan mau menaiki dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mau mereka tuju. Begitulah firman Tuhan. Shalom. Selamat pagi anak-anakku yang ada di rumah, dan selamat pagi juga buat Bapak Ibu, Saudara yang mendampingi putra-putrinya untuk bersekolah minggu secara online. Bagaimana kabar anak-anakku? Ya, semuanya pasti luar biasa karena Tuhan selalu memberkati kita. Walaupun kita tidak bisa sekolah minggu bersama-sama bertemu, tetapi kita tetap masih bisa sekolah minggu secara online. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan, ya bahkan tidak hanya mendengarkan ya, tapi kita juga sudah membaca firman Tuhan yang tadi dibacakan oleh Kak Nesya, yang tertulis di dalam kitab Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan 21. Semuanya sudah membaca ya? Oke, anak-anakku memang anak-anak yang hebat, anak-anak yang rajin, yang selalu taat untuk mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Untuk anak-anakku yang masih belum bisa membaca, jangan kecil hati. Kalian juga bisa mendengarkan tadi ketika Kakak Nesya membaca, dan mungkin kalau kalian bersama dengan kakak kalian yang sudah bisa membaca, atau bunda, atau ayah, atau kakak yang mendampingi kalian, kalian juga bisa belajar membaca firman Tuhan. Nah, kali ini Bu Ani ingin menceritakan kembali tentang apa yang sudah kalian baca tadi. Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan 21. Di sini diceritakan bahwa setelah Tuhan Yesus melakukan banyak mengajar, kemudian melakukan mukjizat, menyembuhkan banyak orang, sehingga banyak sekali orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus sedang menyeberang ke Danau Galilea, yaitu di Danau Tiberias. Karena banyak sekali orang yang mengikutinya, Tuhan Yesus kemudian naik ke ke gunung dan bersama dengan murid-muridnya tentunya ya. Kemudian Tuhan Yesus duduk di sana, dan Tuhan Yesus melihat sekelilingnya, ternyata banyak sekali orang
berbondong-bondong melihat atau menyaksikan atau datang kepada Tuhan Yesus. Sungguh orang yang begitu setia ingin mendengarkan atau ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anakku, maka di dalam firman Tuhan tadi yang dibacakan oleh Kak Mesya dikatakan bahwa Tuhan Yesus ingin memberi makan kepada mereka semua, kepada orang yang mengikuti Tuhan Yesus tadi dan orang yang berada di gunung tadi. Padahal kita tahu orang yang ada di situ banyak sekali anak-anak. Maka niat untuk memberikan makan ini diberitahukan kepada salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu yang bernama siapa tadi namanya? Iya, Filipus. Ya, Tuhan Yesus mengatakan kepada Filipus bahwa di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Artinya Tuhan Yesus mengajak Filipus, berkata kepada Filipus, bertanya kepada Filipus, kita beli roti di mana untuk bisa memberi makan orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus ini. Filipus kemudian menjawab apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus itu, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Anak-anak, 200 dinar tidak akan cukup untuk memberi makan orang sebanyak itu. Berarti orangnya banyak banget ya, banyak banget. Karena sampai 200 dinar saja kalau misalnya dibelikan roti ya, itu tidak akan cukup untuk memberikan mereka dengan kenyang. Paling dapatnya ya sepotong kecil yang mungkin nggak terasa kenyang ya. Tetapi Tuhan Yesus tetap ingin memberikan makan kepada mereka semua. Kemudian salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu yang bernama Andreas itu saudaranya Simon Petrus, kemudian mengatakan, karena ketika Tuhan Yesus ngomong-ngomong kepada Filipus tadi, Andreas sempat melihat ada seorang anak kecil yang membawa bekal. Ya, tentunya kalau bawa bekal ya nggak banyak banget ya, kira-kira cukup untuk mereka saja. Ya, dan mereka membawa roti, hanya 5 roti dan 2 ikan. 5 ketol roti, rotinya bukan roti yang besar-besar yang bisa untuk makan sekeluarga, tetapi roti yang dibawa oleh anak ini hanya 5 ketol roti, jadi 5 roti yang relatif kecil, ya, relatif kecil artinya tidak bisa untuk dibagikan untuk orang sebanyak ini. Nah, kemudian Andreas mengatakan demikian karena apalah artinya 5 roti dan 2 ikan, orangnya saja banyaknya sekian ya, sekian banyaknya, apakah mungkin ya, atau tidak ada artinya menurut Andreas ya. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dan juga kepada semua yang datang di situ untuk duduk ya. Semua orang yang datang mengerumuni Tuhan Yesus atau berbondong-bondong bersama datang menghadap Tuhan Yesus tadi, semuanya disuruh duduk ya. Disuruh duduk. Tuhan Yesus ingin menghitung, atau para murid ingin menghitung kira-kira berapa banyaknya orang yang ada di situ, yang berkumpul di situ tadi. Setelah dihitung ya, ternyata ada 5.000 orang laki-laki. Jadi yang dihitung hanya yang laki-laki, anak-anak. Mohon maaf, ini anak-anak nggak dihitung, walaupun tadi sudah bawa roti, berarti anak-anak juga ikut ya. Tetapi yang dihitung hanya laki-laki, 5.000 laki-laki.
Kalau begitu, kalau dihitung seluruhnya dengan anak-anak, mungkin dengan ibu-ibu, karena pasti ada juga kan yang datang di situ, tidak hanya bapak-bapak atau tidak hanya laki-laki, tapi juga mungkin ada ibu-ibu, mungkin ada anak-anak. Yang jelas ada tadi anak yang membawa roti, berarti ada di situ. Kalau begitu, jumlah yang ada di situ lebih dari 5.000 orang. Luar biasa, banyak banget. Kalau harus membeli roti, belinya di mana? Ya, padahal ini jauh dari perkampungan. Andaikan dekat perkampungan pun zaman dulu belum ada pabrik roti, ya. Harus beli roti sebanyak ini pasti sulit, ya, pasti sulit. Oleh karena itu maka Tuhan Yesus kemudian meminta 5 roti dan 2 ikan yang miliknya si anak tadi untuk dibawa ke depan, dan kemudian Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Tuhan, ya, mengucap syukur atas roti dan ikan yang hanya 5 dan 2 ini tadi. Telah mengucap syukur, kemudian 5 roti dan 2 ikan ini dibagikan kepada semua orang yang ada di situ, yang hadir di situ. Mereka semuanya makan dengan kenyangnya, ya. Jadi tidak hanya sepotong kecil-kecil, tetapi mereka semuanya makan dengan kenyang, semuanya menjadi kenyang. Sungguh luar biasa. Kalau begitu, Tuhan Yesus telah mengubah 5 roti dan 2 ikan ini menjadi banyak sekali dan bisa mengenyangkan 5.000 orang lebih. Nah, anak-anak, orang-orang kemudian menjadi heran dan tercengang melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Bahkan ada yang kemudian mereka menggumam atau berkata di dalam hatinya, ya, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Jadi melihat banyak mukjizat, banyak tanda-tanda yang dilakukan, bahkan telah mengubah roti, 5 roti dan 2 ikan untuk sekian banyak orang ini tadi. Mereka kemudian percaya atau mengakui bahwa dia ini adalah benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Jadi kedatangan Tuhan Yesus sebenarnya sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya, ya, dan hal ini sangat dinanti-nantikan oleh banyak orang, apalagi orang-orang Yahudi waktu itu. Mereka merindukan seorang pemimpin yang bisa memimpin mereka, karena mereka dalam keadaan tindas oleh orang Romawi. Jadi ingin sekali mempunyai seorang pemimpin. Nah, ini dia. Ini adalah cocok untuk pemimpin kita, ya. Maka Tuhan Yesus tahu bahwa mereka, di ayat 15 dikatakan, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, anak-anakku yang terkasih, jadi setelah peristiwa memberikan makan 5.000 orang tadi dan semuanya sudah kenyang, orang banyak tadi kemudian disuruh pulang, ya. Semuanya disuruh pulang karena memang sudah menjelang malam, jadi sudah sore tapi sudah menjelang malam juga. Mereka kan rumahnya jauh, harus segera pulang. Setelah pulang, dan Tuhan Yesus masih tinggal di gunung seorang diri, karena Yesus tahu ada yang ingin memaksa Yesus untuk menjadi raja bagi mereka. Nah, sementara itu para murid disuruh untuk melanjutkan perjalanannya ke Kapernaum, dan mereka kemudian pergi ke danau lalu naik perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Nah, hari sudah malam anak-anak, ya, karena memang transportasinya hanya perahu. Kalau di darat mereka harus berjalan kaki.
Nah, oleh karena itu kemudian waktu itu harinya sudah malam. Ya, kemudian cepat-cepat saja murid-murid naik perahu dan kemudian berangkat ke Kapernaum. Setelah mereka berjalan sudah lumayan jauh, kira-kira di sini tadi diceritakan kira-kira 3 mil jauhnya, Tuhan Yesus belum tampak kelihatan menyusul. Karena tadi Tuhan Yesus mengatakan, tinggal sih, kamu berangkat dulu, nanti aku menyusul, begitu ya. Aku ingin sendirian dulu. Tetapi ditunggu-tunggu kok nggak kelihatan, nggak nampak. Apalagi setelah murid-murid itu merasakan ombak yang begitu dahsyat, angin yang begitu kencang menerpa ombak, sehingga mereka semua menjadi lebih ketakutan. Padahal kita tahu yang naik perahu ini orang-orang yang ahli tentang perjalanan naik perahu, karena mereka adalah nelayan. Jadi kalau naik perahu mencari ikan di waktu malam, gelapnya malam, itu sudah biasa. Tetapi waktu itu mereka semua takut karena ada ombak yang besar, ya, yang menerpa perahu mereka, dan Tuhan Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Dia merasa jauh atau tidak bersama dengan Tuhan Yesus, maka mereka menjadi takut. Tuhan Yesus tahu anak-anak kalau murid-muridnya sedang ketakutan, maka Tuhan Yesus kemudian datang, naik perahu anak-anak? Tidak, nggak naik perahu. Tuhan Yesus langsung berjalan di atas air dan menuju atau menjumpai murid-muridnya. Murid-muridnya melihat ada orang yang berjalan dari kejauhan, ya, ketika baru berjalan di atas air gitu ya, dari kejauhan, aduh kok ada hantu, ya, mereka tambah takut lagi, ya. Jadi tadi sudah takut, tambah takut, padahal yang datang adalah Tuhan Yesus, ya. Maka Tuhan Yesus mengatakan, ini aku, jangan takut, ya. Tuhan Yesus selalu datang tepat pada waktunya. Ketika dibutuhkan oleh murid-muridnya yang sedang ketakutan, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus meredakan rasa takut murid-muridnya. Angin dan ombak yang begitu kencang tadi kemudian menjadi reda. Dan akhirnya mereka tidak lama kemudian mendarat, ya. Setelah mendarat, ya, mereka merasa hatinya lega karena ternyata Tuhan Yesus beserta dengan mereka. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini sebenarnya ada pelajaran yang bisa kita ambil atau bisa kita mengambil hikmahnya dari cerita ini tadi. Yang pertama, Tuhan itu baik, ya. Jelas, ya, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus baik, menolong orang-orang yang sakit, menyembuhkan orang-orang sakit, menolong orang yang kelaparan, sehingga semuanya menjadi kenyang dan menjadi kuat kembali, bisa melanjutkan perjalanan pulang. Tuhan Yesus baik, ya. Kebaikan Tuhan Yesus ketika murid-murid takut, ketakutan, ya, Tuhan Yesus datang, ya, datang kepada murid-muridnya, dan Tuhan Yesus selalu datang tepat pada waktunya. Oleh karena itu anak-anakku, kalian jangan takut, ya, karena kalau kalian mencari Tuhan Yesus, mengundang Tuhan Yesus dimanapun kalian berada, dalam situasi apapun yang kalian rasakan, mungkin takut di rumah sendiri karena papa dan mama pergi, atau mungkin takut menghadapi berbagai persoalan tentang belajar, tentang pertemanannya, atau apa saja yang kita hadapi. Jangan pernah lupa, seperti murid-murid tadi, ya, mereka merasa Tuhan Yesus tidak beserta dengan mereka, padahal Tuhan Yesus itu selalu beserta dengan mereka, dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus juga selalu beserta dengan anak-anakku semuanya, ya, dan juga ibu-ibu semuanya.
jangan takut. Dan Tuhan pasti menolong setiap anak-anak yang mengundang Yesus, yang berseru pada Yesus seperti yang dilakukan kepada murid-muridnya. Dan jangan takut kalau kalian menghadapi kesulitan, apapun yang kamu hadapi, jangan takut. Undanglah Tuhan. Tuhan Yesus pasti menolong kita. Dan di samping itu, kita juga bisa mengambil hikmah yang bagus. Ini tadi ada anak yang bawa roti, ya, walaupun hanya 5 dan 2, tapi rela diberikan, dipersembahkan kepada Tuhan Yesus untuk dibagi kepada semua orang, ya. Ya tentu saja kalau hanya 5 roti dan 2 ikan tadi nggak cukup, tetapi karena 5 roti dan 2 ikan, si anak kecil tadi merelakan dengan ikhlas dipersembahkan, mereka rela berbagi dengan temannya, dengan orang lain, maka semua menjadi kenyang. Ini juga pelajaran yang baik untuk kita, ya. Kita juga harus mau berbagi dengan orang lain, ya. Siapapun yang membutuhkan, marilah kita berbagi. Nah, anak-anak, mungkin cerita atau firman Tuhan yang tadi dibaca Mbak Gracia, kurang lebih ceritanya seperti itu. Menyatakan bahwa Tuhan itu baik dan baik kepada semua orang tanpa pandang bulu. Ya, kita pun juga harus baik karena kita ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kita juga harus baik kepada semua orang. Sekian cerita dari Bu Hani, semoga bermanfaat dan sekali lagi tetap semangat sekalipun harus belajar di rumah, harus tetap memperhatikan prokes dan salam sehat selalu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai ketemu di minggu yang akan datang. Shalom. Mari teman-teman kita ucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, begitu banyak berkat yang kami terima. Sekarang kami telah memberikan persembahan, walau tak sebanding dengan pemberian-Mu. Tapi biarlah ini menjadi wujud syukur kami atas pemberian Tuhan dalam hidup kami. Terlebih, biarlah kami mampu mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, tadi sudah mendengarkan firman kan? Mendengarkan cerita kan? Coba tadi ceritanya tentang apa? Iya, bener banget. Diingat-ingat ya. Dan tadi teman-teman juga sudah persembahan. Ingat, persembahannya nanti dititipin mama papa untuk dimasukkan ke gereja. Oke? Oke teman-teman, segitu aja untuk DP Kid minggu kita kali ini. Jangan lupa ya, kita akan bertemu lagi di DP Kid minggu depan. Oke, tetap sehat, ceria, dan semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke teman-teman, sampai jumpa minggu depan.